Oke anak-anak, semuanya sudah siap? Siap. Baik, kita akan mulai ya. Sebelum masuk, ingat seperti biasa kebiasaan kita gimana ya? Kata-kata motivasi. Ya, dimulai dari barisan sebelah kanan. Ya, Bu. Ibu, apa gitu? Spirit. Spirit, Fighting. fighting, Tangguh. tangguh, Juga saja. iya, Berani. berani. Oke, Spirit. spirit, sukses, Smile saja. smile, Hebat. hebat. Mana ekspresinya? Ekspresinya? Spirit saja. Spirit, gitu, smile, fighting, Semangat saja. semangat, Semangat. semangat, Smile saja. semangat, Rendah hati. rendah hati, Ikhlas. ikhlas, Berani. berani, Semangat. semangat, Spirit. spirit, Fokus. fokus, baik. Baik ya, ketua kelasnya tolong disiapkan. Ya, Pak. Rajina salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Lanjut dengan doa. Ya, Ustazah akan bacakan absen ya. Bacakan absen. Yang Ustazah panggil namanya, maka katakan hadirah. Ya. Alia Monika, Aulia Aprisha, Cindy Permata, Cinta Dwi, Clara, Debbie, Devin, Ega, Elza, Hanifa, Haura, Jamila, Mihra, Mutia, Nabila, Naila, Nur Aziza, Nur Fadila, Nur Hasana, Putri Lestari, Vina, Yova. Baik anak-anak sekalian, apakah semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Siapkah anak-anak untuk belajar hari ini? Siap, Ustazah. Kurang kompak. Siapkah anak-anak belajar hari ini? Siap, Ustazah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, siapkan semuanya alat tulisnya, buku, pensil, letakkan di atas meja. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ustazah ingin bertanya kepada antunas sekalian. Ya, kira-kira kalian sebutkan ibadah apa yang kita lakukan ketika kita mendengar kata-kata bulan Ramadan? Siapa bisa jawab? Puasa. Ada lagi? Anak saja ada. Tahajud, tadarus, tarawih. Ada lagi? Baca Quran. Siapa lagi? Itikaf. Ya, siapa lagi? Ada lagi yang mau bisa jawab? Ya. Berzikir. Lagi? Ayo, siapa lagi? Sholawat. Membuat takjil ya. Asbuh. Apa asbuh?
pada hari ini adalah zakat. Iya. Baik. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini sangat menarik. Ya, sangat menarik dan insya Allah banyak manfaat dari pelajaran hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah zakat fitrah. Apa pelajaran kita hari ini? Zakat fitrah. Iya, baik anak-anak sekalian. Ustazah akan memberitahukan step-step tersebut. Yang pertama, nanti kita akan menyaksikan video. Ya, video akan Ustazah tampilkan. Nanti kalian ambil dan buat satu kalimat motivasi berdasarkan video tersebut. Ya, kemudian yang kedua, nanti Ustazah akan memberikan materi tentang zakat fitrah. Dan yang ketiga, kita akan buat kelompok, ya, per kelompok. Lalu akan Ustazah bagikan nanti materi tentang niat dan doa zakat fitrah. Dan yang terakhir kita akan melakukan praktik membayar zakat. Oke. Baik, yang pertama Ustazah akan menayangkan video. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Apa yang bisa kita lakukan? Untuk orang lain? Atau hanya untuk diri kita sendiri? Hidup tampak sulit. Bisakah kita berjalan dengan yang lain? Akan menghampiri. Buka dan maknai apa yang kita lihat. Rasakan bahwa bahagia itu akan hadir saat kita mensyukuri apa yang ada. Kita tidak sendiri. Kita tidak berbeda. Selalu ada yang peduli. Sedikit sentuhan kasih sayang akan membuat kita bahagia. Karena bahagia itu sederhana. Baik, anak-anak sekalian sudah mendengarkan dan menyaksikan tentang video tersebut. Sekarang kalian buat satu kalimat motivasi berdasarkan video yang barusan kita dengar. Ustazah beri waktu hanya sekitar 5 menit. Oke, sekarang tutup bukunya semua. Letakkan alat-alat tulisnya. Ustazah akan memberikan materi. Perhatikan semuanya anak-anak. Perhatikan slide yang akan Ustazah bagikan. Ya, judul kita hari ini adalah zakat. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah kalian mendengar kata zakat? Iya, pernah ya. Sudah tidak asing lagi bagi kita kata-kata zakat. Nah, di dalam materi ini banyak yang akan kita bahas. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang zakat fitrah. Kemudian orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah dan siapa saja yang berhak menerimanya. Lanjut, ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku dan berhubungan dengan zakat. Baik, perhatikan. Materi bahasan kita hari ini adalah
Yang pertama tentang pengertian zakat fitrah. Ya, itu fitrah. Kemudian yang kedua, dasar hukum zakat fitrah. Yang ketiga, syarat wajib zakat fitrah. Yang keempat, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dan yang terakhir atau yang kelima, aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan zakat fitrah. Anak-anak semuanya, tadi Ustazah sudah bertanya dan kita tidak asing lagi dengan mendengarkan zakat. Apa itu zakat? Apa itu zakat? Iya. Secara bahasa, zakat adalah menyucikan, membersihkan, atau tumbuh. Dan secara istilah, zakat adalah kadar harta, ya, kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, lanjut. Kemudian pembagian zakat. Pembagian zakat. Zakat yang kita sering dengar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya zakat fitrah. Dan yang kedua zakat mal. Zakat mal. Ya, kita bahas zakat fitrah dulu. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat jiwa dengan mengeluarkan sebagian hartanya berupa bahan makanan pokok untuk menyucikan diri. Setiap jiwa diwajibkan membayar zakat fitrah dari makanan yang mengenyangkan. Zakat dibayar setelah selesai menjalankan puasa pada bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri. Pelaksanaannya bisa dititipkan kepada panitia zakat pada bulan suci Ramadan. Jadi zakat fitrah itu kita keluarkan berupa bahan makanan pokok. Seperti kita di Indonesia ini bahan pokok kita apa? Beras. Jadi beraslah yang kita zakatkan. Beraslah yang kita keluarkan untuk zakat fitrah. Ya, tujuannya adalah menyucikan diri kita yang sudah berpuasa selama 1 bulan. Nah, kita bayarkan zakat fitrah itu, kemudian kita berikan kepada amil zakat, biasanya ada di masjid-masjid. Nah, kita berikan kepada petugasnya, nanti akan diberikan lagi atau disebarkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini dia tujuannya. Zakat fitrah itu bertujuan untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan kepada orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya Idul Fitri. Jadi zakat itu akan diberikan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang berhak, agar kebutuhan mereka ketika Idul Fitri terpenuhi. Tidak ada lagi orang yang merasa kelaparan ketika hari raya Idul Fitri. Itu adalah hari kemenangan. Jadi setiap orang tidak boleh ada lagi yang merasakan kelaparan. Nah, itu nanti dibagikan beras kita kepada orang-orang yang berhak. Syarat wajib zakat fitrah. Ini dia. Apa syarat-syarat wajib zakat fitrah? Ya, seseorang wajib membayar zakat fitrah. Setiap orang wajib membayar zakat fitrah. Syaratnya yang pertama, dia harus Islam. Hanya orang Islam. Ya. Non-muslim tidak wajib memberi zakat. Yang kedua, berada atau mengalami kehidupan, masih bernafas sebelum terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Dia masih ada orangnya. Oke. Kemudian yang ketiga, mempunyai kelebihan harta. Ya, dari keperluan makan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Artinya dia bukan kekurangan. Dia cukup untuk makan dirinya, makan istrinya, makan anak-anaknya yang merupakan tanggungannya. Cukup, ya.
Kalau orang seperti itu memenuhi 3 syarat ini, artinya dia wajib mengeluarkan zakat. Jenis zakat fitrah. Nah, zakat fitrah yang kita keluarkan adalah berupa makanan pokok. Tergantung kita tinggal di mana. Ya, kalau kita tinggal di Indonesia ini, makanan pokok kita adalah beras. Ya, nggak makan kalau nggak ada beras, bukan makan. Makanan pokok kita adalah beras. Jadi berupa makanan pokok pada masyarakat setempat yang biasa dikonsumsi dalam hidup sehari-hari. Jadi beras apa yang kalian makan sehari-hari? Misalnya beras yang mahal, beras ini sultan. Beras sultan itulah yang diberikan kepada amil zakat atau kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Atau ada yang makan beras bulog tiap bulannya, ya beras bulog itu yang diberikan. Jadi jangan nanti makan hari-hari berasnya beras sultan yang putih bening, tapi ketika zakat malah yang diberikan adalah beras bulog. Nggak boleh juga ya. Berikanlah sesuai apa yang kalian makan sehari-hari. Beras yang ada di rumah itu keluarkan, berikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, untuk takarannya, setiap orang itu adalah 1 sak. Jadi 1 orang 1 sak atau sekitar 2,5 kilo. Kalau 1 orang. Jadi kalau misalnya dia satu keluarga itu ada 5 orang, artinya sang ayah harus mengeluarkan zakat 5 kali 2,5 kilo. Itu yang harus dikeluarkan. Paham ya? Paham. Kapan sih waktu membayar zakat fitrah? Nah, ini dia. Waktu yang tepat membayar zakat fitrah. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah saat setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau misalnya kalian bayarnya setelah Idul Fitri, bukan zakat lagi namanya. Nah, dalam hal ini yang diutamakan itu adalah setelah sholat subuh, ya ada senggang waktu, ada waktu antara sholat subuh dan sholat Idul Fitri itu ada waktu, dan itu yang diutamakan ketika untuk memberikan zakat. Meskipun demikian, boleh saja bayar zakat itu kapan saja boleh. Dimulai hari pertama bulan suci Ramadan sampai akhir atau malam takbiran itu boleh. Tapi yang diutamakan adalah setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri, sampai khotib naik mimbar ya. Ya. Jadi kalau kapan Ustazah, kalau telat gimana Ustazah? Kita bayar setelah sholat Idul Fitri, itu bukan zakat lagi namanya, melainkan sedekah biasa. Sedekah bukan zakat. Jadi zakat itu ada aturannya. Ini dia 8 golongan penerima zakat fitrah. Perhatikan, ada 8 golongan. Yang pertama, orang-orang fakir. Fakir ini orang-orang di bawah miskin. Miskin, di bawah miskin, fakir. Ini dia. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberikan zakat dalam urutan pertama. Dia fakir, bukan miskin, fakir. Untuk makan dia sendiri aja dia nggak bisa, nggak sanggup. Ini orang yang pertama kali wajib ya, dia yang pertama, dia pilihan pertama untuk mendapatkan zakat. Yang kedua, orang-orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang mampu untuk bekerja, untuk mencukupi kebutuhannya, namun belum bisa tercukupi juga. Dia bisa untuk mencukupi kebutuhan, tapi tidak tercukupi juga. Nah, itu dia. Yang ketiga, amil. Mereka ini adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Ya, ini yang para amil ini yang menerima zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf tahu ya? Di antara mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Ya, mereka itu belum terlalu kuat imannya karena baru masuk Islam. Mereka itu diberikan zakat agar mereka menjadi kuat. Apanya yang kuat? Keimanan. Yang kelima, budak. Ya, sekarang ini susah kita cari budak ya. Semua sudah merdeka, tapi di sini syaratnya atau golongan yang menerima zakat itu ada budak. Mereka adalah budak-budak mukatab.
yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan. Mereka nggak punya hak sama sekali, tapi sekarang ini nggak ada budak. Yang keenam, gorim, mereka adalah orang-orang yang punya banyak hutang. Ya, kalau hutangnya sampai triliunan, mereka punya banyak hutang, itu mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang menerima zakat fitrah. Yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah ini mereka adalah para mujahid yang berperang, yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Yang terakhir adalah ibnu sabil. Dia adalah orang-orang yang berpergian dari luar rumah, pergi keluar rumah, atau orang-orang yang hendak berpergian untuk menjalankan sebuah ketaatan bukan kemaksiatan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ayo, yang mau bertanya angkat tangannya. Iya. Berdiri nak, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejak saya ingin bertanya tentang materi zakat, kapan waktu yang baik untuk membayar? Iya. Oke. Terima kasih kepada Ananda Clara. Kapan Ustazah paling bagus membayar zakat? Ya, tadi saja juga sudah jelaskan waktu terbaik membayar zakat. Ya, waktu yang paling baik itu adalah hari terakhir bulan Ramadan. Ya, atau paling baik lagi itu setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Cuman kan kadang-kadang orang udah pada sibuk. Antara sholat subuh ke Idul Fitri itu paling ada sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Orang-orang udah sibuk di situ. Yang emak-emak pada sibuk menyiapkan lontong, rendang, segala macam, ya kan? Yang anak-anaknya sibuk mempersiapkan baju sholat, baju lebaran, mukenanya, sarungnya, sendalnya, heboh. Jadi daripada kita nanti lalai atau terlupa tentang zakat karena kesibukan kita di pagi hari itu, alangkah baiknya juga kita bayarnya sebelum hari Idul Fitri atau di hari terakhir Ramadan. Jadi di situ kan panjang waktunya, ya, panjang waktunya. Boleh kita bayar zakat itu di awal Ramadan, Ustazah, hari pertama, boleh, boleh, ya, kita bayarkan, boleh. Tapi kalau belum mau membayar di awal Ramadan juga nggak apa-apa, bayarnya di akhir Ramadan. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, silahkan berdiri nak. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Zawindarto. Ustazah mau nanya, bagaimana jika ada orang yang tidak membayar zakat? Iya, terima kasih. Duduk. Ustazah, gimana kalau ada orang yang tidak membayar zakat? Ya, kita tahu zakat itu adalah wajib. Ya, zakat, membayar zakat atau mengeluarkan zakat adalah wajib. Jadi gimana Ustazah kalau ada orang yang tidak mau membayar zakat? Tadi syarat membayar zakat yang pertama tadi Islam, ya, hidup. Yang ketiga apa tadi? Iya. Kalau dia tidak membayar zakat, maka puasanya mardud. Puasanya tertolak. Tidak diterima jika dia tidak membayar zakat. Paham? Paham. Jadi wajib mengeluarkan zakat. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir ada yang mau bertanya lagi? Yang terakhir? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah ada yang baru lahir di malam Idul Fitri wajib membayar zakat? Oke, pertanyaan yang bagus, silakan. Ustazah, ada bayi yang baru lahir di malam Idul Fitri. Kan masih Ramadan itu ya. Belum lebaran ya. Apakah dia wajib membayar zakat, Ustazah? Wajib.
tapi tidaklah dia yang bayar zakat, orang tuanya lah yang bayarkan. Kalau dianya belum bisa lah bayar zakat, ya kan? Orang tuanya, ayahnya atau ibunya yang mengeluarkan zakat untuk bayi tersebut. Jadi tetap, karena bayi itu hidup, ya, dia lahir dan bernafas, hidup di bulan Ramadan. Akhirnya dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, perhatikan, ini ada juga slide. Ini dia, seorang anak bayi baru lahir di malam hari Idul Fitri, mereka wajib mengeluarkan zakat. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini materi kita. Ada yang mau bertanya lagi? Ustazah rasa cukup ya. Ustazah berharap masing-masing satu kelompok bisa memberikan kata-kata motivasi yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, masing-masing satu kelompok. Ya, kita persilakan. Silakan ya. Berdiri enggak? Berdiri. Kebahagiaan bukan tentang seberapa harta yang kita miliki, tetapi kebahagiaan sesungguhnya itu karena kita mensyukuri nikmat Allah. Terima kasih. Kelompok kedua. Kata-kata motivasi dari kami tentang pelajaran hari ini adalah berbagi itu indah. Ketika kita dapat mensyukuri apa yang kita punya, maka bahagia akan hadir di tengah-tengah kita. Kata-kata motivasi dari kami tentang pelajaran hari ini adalah kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena belum tentu orang lain juga memiliki apa yang kita miliki. Ya, kelompok terakhir. Kelompok 4, silakan. Kata-kata motivasi dari kami adalah sumbangkanlah sedikit tenagamu untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitarmu.